Selamat malam dan selamat datang di sebuah acara yang tentunya akan membuat bulu kuduk Anda merinding dan juga tidak bisa tidur. 96.6 Radio Rudal luar dalam oke. Yang tentu dan pastinya kami akan menemani malam menu misteri kalian. Jumpa lagi bersama saya Mabi dan saya Yanwar dalam program Cerita Seram. Sebelum itu, bagi teman-teman yang memiliki sebuah cerita mistis atau pengalaman horor, bisa banget membagikan cerita kalian melalui Instagram kami dengan cara DM @ces021. Mungkin langsung aja kali ya Bang, kita bincang-bincang tentang cerita horor yang pastinya akan menyeramkan. Tapi sebelum itu kita bakal setelin satu lagu pengantar cerita buat para pendengar setia Rudal FM. Simfoni Hitam dari Sherina Munaf. Malam sunyi ku impikanmu, ku lukiskan kita bersama. Namun selalu aku bertanya, adakah aku di mimpimu? Di hatiku terukir namamu, cinta rindu beradu satu. Namun selalu aku bertanya, adakah aku di hatimu? Telah ku nyanyikan alunan-alunan senduku, telah ku bisikan cerita-cerita gelapku, telah ku abaikan mimpi-mimpi dan ambisiku. Tapi mengapa ku takkan bisa sentuh hatimu? Bila saja kau di sisiku, kan ku beri kau segalanya. Namun tak henti aku bertanya, adakah aku di benakmu? Telah ku nyanyikan alunan-alunan senduku, telah ku bisikan cerita-cerita gelapku, telah ku abaikan mimpi-mimpi dan ambisiku. Tapi mengapa ku takkan bisa sentuh hatimu? Tak bisakah kau sedikit saja dengar aku, dengar simfoniku, simfoni hanya untukmu. Telah ku nyanyikan alunan-alunan senduku, telah ku
kembali lagi bersama kami di program Cerita Seram. Ngomong-ngomong nih Bang Yanu, sebelum kita bacain cerita daripada pendengar, mungkin Mas Yanu adakah cerita yang horor atau menyeramkan yang ingin disampaikan kepada para pendengar? Oke, mungkin sih sebenarnya aku untuk melihat makhluk halus atau setan itu alhamdulillahnya sih belum pernah ya. Kalau bisa sih jangan sampai. Cuman kalau untuk pengalaman horor, ya itu pernah sih Mas. Waktu itu ketika saya 2022 mau mendaki gunung pertama saya, yaitu Gunung Sindoro saat itu, melalui base camp Kledung kalau nggak salah. Saat itu saya dengan 3 rekan saya, 2 cowok dan 1 cewek, itu kita mendaki ke gunung tersebut kan, karena dengan situasi sedang liburan. Dan ketika saya baru sampai di sana, tiba-tiba kok teman cewek saya itu kayak digangguin gitu Mas. Ketika dia ke belakang itu dia tiba-tiba teriak, dan saya kan yang mendengar itu kan langsung maranin ya ke sebuah toiletnya. Itu perasaannya gimana itu Mas? Perasaan Ya, ketika itu kaget sih ya. Kaget ya. Karena kan saya kan lagi ngobrol-ngobrol gitu kan, lagi ngopi-ngopi sama teman-teman sebelum kita mendaki kan. Terus katanya itu, kata teman saya yang perempuan itu, dia melihat seorang wanita gitu dengan rupa yang buruk. Ya awalnya sih mungkin halusinasi atau gimana ya Mas. Jadinya ya udahlah, gimana ini, mau lanjut. Akhirnya setelah kita mengurusi maksi dan lain sebagainya, kita berangkat. Dari pos 1 sampai pos 3 itu kita masih aman-aman aja. Cuman ketika kita masuk di pos bayangan atau di pos 4, itu teman wanita saya mulai aneh-aneh gitu lah Mas. Kayak ya bilang melihat bayangan hitam, melihat situasi yang katanya tiba-tiba malam. Padahal itu posisi lagi siang, tapi dia bilang itu ini udah malam, ayo bukan gitu. Setelah itu kita bingung kan, ini mau dilanjutin gak nih? Setelah kita sampai di puncak dengan berbagai rintangan lah, intinya banyak gangguan dengan makhluk-makhluk dan lain sebagainya. Ternyata penyebabnya itu adalah teman saya yang perempuan itu sedang menstruasi. Oh, Nah disitulah kita nyadar bahwa kita itu ya gimana ya. Dari awal itu yang perempuan itu udah bilang katanya nggak M, dan jadwal M-nya itu bukan hari tersebut, dan ternyata kan Ya, bilangannya M. lagi M. Ya akhirnya kita diganggu seperti itulah. Mungkin itu sih pengalaman horor dari aku Mas. lumayan mengerikan juga nih Mas. Kalau situasinya sih yang menegangkan ketika di sana ya. Mungkin ini singkatnya aja mungkin seperti itu. Perasaan Mas Yanu ketika ikut mendaki itu gimana? Kalau waktu itu sih perasaannya tentu senang ya Mas, karena kan kita kan lagi liburan gitu, asik-asikan Ya, sama teman. ketika digangguin, ketika dapat kabar bahwa cewek itu PMS, Dia kesel, yang pertama kesel ya, kenapa kok nggak langsung bilang ketika bahwa dia PMS. Kalau dia bilang kan seenggaknya kan kita melakukan pencegahan entah gimana, tanya ke warga lokal misal mens bisa mendaki atau enggak, kan kadang kan setiap gunung kan ada aturannya Ya, masing-masing. betul Mas, betul. Nah itu aku sempat gedek sama temanku kan yang perempuan itu, cuman kan ya gimana, kejadian udah terjadi, masa kita mau berantem di atas gunung kan juga nggak menyelesaikan masalah Ya, gitu. betul Mas. Cukup menyeramkan dan ya saya sedikit merinding. Mungkin begitu cerita dari Bang Yanu. Nah, sebelum membacakan pesan dari para pendengar, kita play dulu satu lagu dari Kak Risa Saraswati. Pesan untukmu. Rentang hidup takkan lama, kelak manusia mati. Lalu haruskah mengeluh tentang akhir yang pasti? Tangismu dengarkan. Tinggal sebentar, duduk di sini. Jangan ratapi aku seorang.
Nah, kembali lagi bersama saya Yanuar Adi Firmansyah dan juga teman saya Mabi Islano yang akan membagikan sebuah cerita horor dari teman-teman nih yang udah membagikan ceritanya ke postingan ke DM Instagram kami. Nah, baik, kita buka ya. Nah, oke. Dari siapa tuh Mas? Kalau boleh tahu? Dari One Year 666. Oh, One Year One 666. Year 666. Cukup menarik nih Mas. Saya seorang supir taksi online yang biasa narik di malam hari. Malam itu saya mendapatkan orderan dari salah satu rumah sakit lama yang tidak jauh dari stasiun. Itu kalau boleh tahu di daerah mana itu Mas? Ada tulisannya? Belum ada. Oh, belum ada. Cukup mengerikan juga ini Mas, dari rumah sakit. Nah, penumpang malam itu adalah seorang ibu dan anak perempuannya yang sakit di kursi roda. Aku membantu ibu untuk menaikkan anaknya dan kembali ke kursi pengemudiku. Sang ibu meminta izin mengembalikan kursi roda milik RS itu sebentar kepadaku. "Jangan lewat tol pelabuhan ya Pak," ujar anak perempuan itu. "Baik Neng, kebetulan saldo etol saya juga tinggal sedikit." Belum sempat berbicara banyak, sang ibu sudah kembali dan memintaku segera menuju ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, anak perempuan itu tertidur di pundak sang ibu. Sesekali aku mengobrol dengan ibu itu agar suasana tidak terlalu sepi. Saat sudah sampai tujuan, ibu itu memintaku untuk menunggu sebentar sementara ia masuk ke rumah. "Terima kasih ya Pak," ucap anak perempuan yang sudah terbangun itu. "Ya Neng, sama-sama, semoga sembuh ya." "Nggih Pak, saya sudah nggak bisa." Brak-brak, suara pintu penumpang terbuka dan seorang bapak menggendong anak perempuan itu keluar dari mobil dengan wajah yang sembab. Ibu itu memberi bayaranku dengan memberi tips yang lumayan. "Maaf ya Mas, saya harus berbohong. Anak saya sudah meninggal. Tapi tidak ada mobil jenazah yang bisa membawanya pulang." Jadi si sopir itu membawa anak yang udah meninggal. Iya. Nah, dikatakan di sini tapi tidak ada mobil jenazah yang bisa membawanya pulang. Jadi, akhirnya dia mesen taksi. Iya gitu. Saya nggak bilang takut Masnya, nggak mau nganter saya, soalnya saya sudah ditolak berkali-kali. "Tolong jangan marah ya Mas, takut anak saya tidak tenang." Mendengar itu, seketika wajahku pucat melihat kesedihan keluarga itu. Aku tak mungkin marah, tapi tadi anak perempuan itu bicara padaku. Dengan menahan rasa takut, aku pun berburu-buru pergi dari sana. Aku memutuskan untuk pulang agar tidak kepikiran. Saat itu aku melintasi tol pelabuhan, agak sedikit macet di sana. Saat melintas, terlihat sebuah bus pariwisata terguling dan sudah diamankan di pinggir tol. Sepertinya kejadian kecelakaan itu sudah beberapa hari yang berlalu, tapi mataku terpaku pada sesuatu yang ada di sana. Seorang anak perempuan sedang duduk di atas bus yang terguling. Ia hanya memainkan kakinya di sana sambil terus menatap mengikuti mobilku. Berarti itu mungkin anaknya Mungkin tadi ya Mas? ya, mungkin anaknya. Dan wajahnya itu adalah wajah anak perempuan yang kuantar tadi. Nah, betul. Wah, ini pengalaman sopir Taksi. Ya kalau saya bayangin jadi sopir taksi, Merinding lah. merinding. aku. Saya nggak bisa tidur Iya, tentu. 5 hari mungkin Mas. Ya, nggak 5 hari juga, tapi wah Pasti takut bakal jadi deh. kepikiran sih itu. Nah, begitu. Serang sih itu tadi cerita dari salah satu pendengar ya yang mengirimkan sebuah cerita seram. Nah, mungkin cukup begitu ya Iya. Bang Yanu, program CES kali ini. Bagi teman-teman yang punya cerita horor, boleh kirimkan ceritanya ke Instagram kami yaitu @ces021. Nah, mungkin hari ini kita selesaikan dulu ya Mas ya. Dan jangan lupa selalu saksikan program siaran kami Ces Cerita Seram setiap pukul 9 sampai 10 malam. Hanya di Radio Ruda 96.6 FM luar dalam. Oke. Cerita Cerita Seram.